Bu. Selamat pagi, mohon maaf dengan Ibu siapa, Bu? Bu Desi. Oh ya, Ibu Desi, perkenalkan saya Bidan Haris ya, Bu, yang kebetulan bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya tutup itu terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Jadi Bu, sesuai dengan perjanjian kita kemarin, kita akan melakukan konseling mengenai kebutuhan pasca salin pendidikan kesehatan pada masa nifas ya. Ya. Baik, kalau begitu tujuannya di sini saya memberikan konseling untuk mengetahui atau mencari solusi secara bersama mengenai permasalahan Ibu. Untuk lama tindakan mungkin kurang lebih selama 15 menit Ibu. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Ya, jika tidak ada, apakah Ibu setuju apabila nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa ada yang ingin saya tanyakan mengenai masalah Ibu? Setuju. Baik, jika setuju, di sini saya ada leaflet Ibu mengenai pendidikan pada masa nifas. Ya, ini bisa dilihat ya, Bu. Nah, bisa dibuka pada lembar pertama. Jadi masa nifas ini merupakan masa yang dimulai setelah persalinan selesai dan berakhir ketika alat kandungannya kembali seperti keadaan semula atau keadaan sebelum hamil. Biasanya berlangsung kurang lebih selama 6 minggu, tetapi untuk kembali seperti normal atau keadaan sebelum hamil itu bisa sampai 3 bulan, tergantung dari setiap keadaan individunya. Nah, untuk tujuan dari asuhan ini yaitu untuk menjaga kesehatan baik dari ibu maupun dari bayinya, baik itu secara fisik maupun psikologisnya. Kemudian melakukan screening yang secara komprehensif atau menyeluruh, baik dari nanti saya tanyakan mengenai penyulit, masalah, atau solusinya seperti itu. Kemudian melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu. Itu nanti apabila ada keluhan atau masalah yang tidak dapat ditangani oleh bidan, harus dilakukan rujukan secara cepat Ibu. Nah, apabila nanti ada rujukan, apakah Ibu setuju? Kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan, nifas, dan menyusui. Nah, untuk tahapan masa nifas sendiri, itu ada 3 Ibu. Untuk periode immediate postpartum, kemudian early postpartum, dan late postpartum. Untuk immediate postpartum ini masa segera setelah plasenta itu lahir. Nah, ini sampai dengan 24 jam. Bisa dilihat di sini ya, Bu? Ya. Kemudian untuk periode early postpartum 24 sampai 1 minggu dan periode late postpartum itu lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Kemudian untuk waktu pemulihan dan kembali sehatnya ibu pada masa nifas ini itu biasa disebut dengan remote postpartum. Nah, apa sih guna dari pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang masa nifas ini? Nah, itu tujuannya untuk satu, meningkatkan perbaikan kesehatan atau promosi kesehatan baik pada ibu maupun pada bayinya. Kemudian memberikan informasi serta dukungan yang tepat. Karena pada masa nifas ini kan sangat dibutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat ya, Bu. Selama masa nifas ini apakah suami dan keluarga mendukung, Bu? Mendukung. Selalu mendampingi, Bu ya? Iya. Baik, itu bagus ya, Bu, karena ketika masa-masa ini sangat dibutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat. Kemudian 3, mengembangkan kepercayaan diri dalam pengembangan keterampilan menjadi orang tua. Mohon maaf kalau boleh tahu ini berapa hari setelah persalinan, Bu? 6 hari ya. 6 hari ya. Nah, artinya ibu masih perlu menyesuaikan. Ini anak pertama, Ibu? Iya. Ya, artinya ibu dan bayi sangat membutuhkan penyesuaian ya, Bu. Tetapi ini sudah bisa menyesuaikan ya? Sudah. Kemudian memfasilitasi keterlibatan baik orang tua dalam membuat keputusan asuhan, memberikan dukungan emosi, fisiologis, dan psikologisnya untuk peran sebagai orang tua baru, dan meningkatkan dukungan serta support ibu dan pasangan untuk melalui masa nifas ini dengan baik. Nah, untuk kunjungan pada masa nifas ini minimal dilakukan 4 kali, Bu. Nanti apabila lebih juga boleh. Nah, kunjungan yang wajib dilakukan atau minimal ini itu 6-8 jam setelah persalinan atau sebelum pulang. Itu biasanya sudah dilakukan kunjungan. Kemudian 6 hari setelah persalinan seperti saat ini ibu masuk ke kunjungan kedua ya. Kemudian 2 minggu setelah persalinan dan 6 minggu setelah persalinan. Di lembar ketiga ini bisa dilihat apa involusi uterus. Jadi involusi uterus pada masa nifas bisa dibaca ya, Bu? Ya. Nah, ini kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil. Kemudian untuk proses involusi uterus sendiri ada 4: iskemia myometrium, atrofi jaringan, autolisis, serta efek oksitosin.
nanti silahkan dibaca di rumah atau nanti bisa saya beri kesempatan untuk membaca Ibu. Iya. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa tanya ke saya ya. Kita lanjutkan ya Bu. Iya. Saya ingin menanyakan mengenai personal hygiene. Untuk personal hygiene-nya ini mandi rutin ya Bu? Rutin. Sehari bisa berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Kemudian mengganti Iya. pakaian selalu ya Bu? Iya. Kemudian mengganti handuk itu biasanya berapa hari Bu? Kalau paling lama kan 1 bulan. Kalau rutinnya Ya rutinnya 2 minggu lah. 2 minggu udah Iya. ganti ya Bu? Iya. Kemudian mohon maaf, ketika buang air besar buang air kecil selalu membersihkan bagian genitalnya ya. Ya bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk pakaian yang digunakan untuk pada masa nifas ini disarankan untuk memakai pakaian yang longgar, Iya. yang menyerap keringat, kemudian elastis, dan pemakaian BH yang menyangga payudaranya seperti itu. Untuk pola faksi dan defekasi, jadi ini merupakan pola eliminasinya. Untuk perubahan pola buang air besar dan buang air kecilnya Ibu mohon maaf. Untuk buang air besar itu sehari apakah rutin? Rutin. Rutin ya. Iya. Untuk konsistensi mohon maaf itu lembek, keras atau seperti apa Ibu? Iya. Biasalah. Biasa Iya. ya, normal. Iya, Untuk warnanya? normal juga. Normal ya Bu. Iya. Kemudian untuk buang air kecilnya sehari bisa berapa kali? Kalau itu sering Bu. Sering Iya, ya. karena minumnya juga banyak. Tapi tidak terganggu ya Bu? Tidak. Tidak. Kemudian untuk frekuensinya mohon maaf itu apakah banyak atau sedikit? Banyak. Banyak. Iya. Untuk warnanya Jadi jernih ya. iya. Bagus ya Bu. Kemudian untuk kebersihannya ketika setelah buang air besar buang air kecil itu selalu dijaga ya Bu. Iya. Mengganti pakaian dalamnya, Iya. celana dalamnya setiap Iya. ya. Kemudian untuk pemberian ASI-nya ini secara on demand dan tidak terjadwal. Apakah Iya. Ibu biasanya memberikan ASI? Paling enggak ya 2 jam. Oh iya. Iya. Betul sekali ya Bu. Jadi untuk pemberian ASI eksklusif ini memang 2-3 jam. Iya. Nanti apabila bayinya tidur bisa dibangunkan terlebih dahulu untuk menyusu Iya. seperti itu. Kemudian untuk kemarin sudah diberitahu bagaimana teknik menyusui yang baik dan benar Ibu? Sudah. Sudah. Iya. Artinya sudah tahu bagaimana cara menyusui yang benar, Iya. kemudian cara menyendawakan, Iya. dan cara menilai kecukupan ASI ya. Iya. Ya bagus sekali ya Bu. Kemudian untuk perawatan payudara kemarin juga sudah Bu? Sudah. Sudah ya, rutin Iya. untuk mengompres dan membersihkan. Iya. Kemudian untuk perawatannya juga sudah tahu ya. Iya. Sudah. Apakah ada penyulit atau masalah ketika menyusui? Tidak. Tidak ada ya. Iya. Ini Ibu selama pemberian ASI eksklusif apakah selalu dengan bayinya? Iya. Iya ya. Iya. Baik, untuk pemenuhan kebutuhan seksualnya mohon maaf ketika masa nifas ini apakah sudah dilakukan Bu? Belum. Belum ya. Belum. Tapi tidak ada masalah ya Bu? Tidak. Tidak ya. Baik, kalau begitu kita lanjut untuk keluarga berencana. Iya. Apakah Ibu sudah ada rencana? Ada. Ada ya. Iya. Baik, itu nanti di sini ada Ibu macam-macam dan jenisnya bisa Iya. dibaca ya. Iya. Nanti bisa ditanyakan pada saya. Iya. Kemudian untuk jadwal kontrol tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini kita lanjutkan untuk kebutuhan nutrisi dan eliminasinya Ibu nifas. Iya. Itu gizi seimbang. Bisa dibaca Ibu di baliknya ya. Jadi gizi seimbang ini susunan panganan yang sehari-hari mengandung zat-zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh ibu masa nifas. Sebetulnya gizi seimbang ini sudah diperlukan ketika sebelum hamil ya Bu. Iya. Ketika kunjungan sudah diberitahu ya. Ya, jadi gizi seimbang ini ada 3 zat yang utama. Zat gizi yang utama itu seperti zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengaturnya. Kalau zat tenaga contohnya seperti karbohidrat dan lemak. Iya. Untuk zat pembangunnya seperti protein, dan zat pengaturnya vitamin dan mineral. Nah, untuk makanannya dari sumber kalori ini disarankan kurang lebih 500 kalori setiap hari. Karena kalori ini sangat berguna untuk memasok energi Iya. dan mendukung produksi ASI. Kemudian untuk sumber proteinnya berguna untuk memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, zat besi ini biasanya untuk ibu masa nifas diberikan dalam bentuk tablet Fe yang dikonsumsi kurang lebih selama 40 hari ya Bu. Selama ini sudah minum tablet Fe? Sudah. Sudah ya. Iya. Rutin diminum ya Bu setiap hari. Iya. Ya, kemudian ini karena untuk menambah zat besi. Kemudian vitamin A. Nah, ini
disarankan untuk mengkonsumsi sebanyak 200.000 IU, berguna untuk menjaga fungsi penglihatan, mendukung pertumbuhan dan kekebalan serta kesehatan kulit. Untuk vitamin C-nya memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh ibu selama masa nifas. Nah, untuk air putih apakah ibu sudah tercukupi? Udah. Kalau putihnya bisa berapa gelas Bu sehari? 8 gelas ya. 8 gelas ya. Iya. Jadi untuk minum air putih ini sedikitnya 2 liter setiap harinya, bisa 2-3 liter. Kemudian asam lemak omega 3 ini sangat disarankan karena ini meningkatkan perkembangan sensorik, kognitif dan motorik bayi yang minum ASI. Kemudian untuk sumber kalsium, nah sumber kalsium ini sangat dibutuhkan ya Bu untuk bayi karena untuk membangun atau membentuk tulangnya. Ya. Ini kebutuhan kalsium dari baik untuk ibu sendiri maupun untuk bayinya. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan Bu? Jika sudah paham, apakah Ibu bisa mengulang apa yang saya sampaikan? Bisa. Ya bisa dijelaskan ya Ibu. Ini teman saya. Kita makanan yang kebersihan. Ya Bu. Nah itu bisa tadi saya jelaskan untuk menjaga kebersihan personal hygiene itu, kemudian perawatan payudara, ya, kemudian kebersihan ketika sebelum menyusui. Nah itu yang sangat penting, kebersihan ketika menyusui dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk membentuk si bayi ya Bu, untuk kebutuhannya sehingga nanti pertumbuhannya bisa sesuai dengan usianya seperti itu. Nah sampai di sini apakah ada yang dibingungkan Ibu? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Apakah ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau begitu nanti Ibu bisa datang lagi ke sini karena Ibu, mohon maaf tadi 6 hari setelah persalinan ya. Iya. Nah itu bisa, ini kan masuk ke kunjungan kedua, nanti bisa ke sini kunjungan ketiga 2 minggu setelah persalinan, artinya nanti 14 hari bisa datang ke sini ya Bu. Iya. Baik, kalau begitu mungkin sudah cukup ya Bu untuk konseling hari ini. Terima kasih ya Bu. Iya.